Kota Bandung dikenal sebagai kota kreatif, kota pendidikan, kota wisata. Namun, di balik wajah modernnya hari ini, Bandung menyimpan lapisan sejarah yang mendalam. Sejarah tentang perjuangan, konflik, strategi militer, dan pengorbanan. Di salah satu sudut pusat kota, tepat di Jalan Lembong, berdiri sebuah bangunan tua yang menjadi saksi berbagai fase perjalanan bangsa Indonesia. Bangunan itu kini dikenal sebagai Museum Mandala Wangsit Siliwangi. Tetapi jauh sebelum menjadi museum, gedung ini telah melewati berbagai babak sejarah yang menentukan arah perjuangan di Jawa Barat. Gedung ini dibangun pada awal abad ke-20, pada masa ketika Hindia Belanda masih berada di bawah kekuasaan kolonial. Bandung saat itu berkembang menjadi kota penting bagi pertahanan dan militer Belanda. Letaknya yang strategis, serta iklimnya yang relatif sejuk, menjadikan Bandung pusat administrasi dan pertahanan. Gedung yang kini menjadi Museum Mandala Wangsit Siliwangi digunakan sebagai fasilitas militer kolonial. Dari tempat inilah berbagai aktivitas militer direncanakan dan dijalankan. Bangunan ini bukan hanya simbol arsitektur kolonial, tetapi bagian dari sistem pertahanan Belanda di Jawa Barat. Tahun 1942, kekuasaan kolonial Belanda runtuh ketika Jepang menduduki Indonesia. Bandung pun mengalami perubahan besar. Gedung ini kembali difungsikan untuk kepentingan militer. Kali ini oleh tentara Jepang. Masa pendudukan Jepang menghadirkan tekanan berat bagi rakyat. Namun, dari masa inilah kesadaran nasional dan semangat kemerdekaan semakin menguat. Gedung ini tetap berdiri, menyaksikan perubahan kekuasaan dan menjadi saksi transisi menuju babak paling penting dalam sejarah bangsa. 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Namun, kemerdekaan bukan akhir perjuangan. Belanda berusaha kembali menguasai Indonesia melalui agresi militer. Jawa Barat menjadi salah satu wilayah paling strategis dalam konflik ini. Disinilah peran Divisi Siliwangi menjadi sangat penting. Divisi Siliwangi merupakan kekuatan militer Republik Indonesia di wilayah Jawa Barat yang dikenal disiplin dan militan. Gedung ini kemudian digunakan sebagai markas dan pusat koordinasi pasukan Siliwangi. Dari ruangan-ruangan inilah strategi dirancang dan lorong-lorong inilah keputusan besar diambil. Sebagai pihak yang berada di garis depan, penjaga gedung ini memiliki pandangan langsung terhadap situasi yang terjadi. Untuk itu, kami melakukan wawancara guna mendapatkan perspektif dari lapangan. Izin memperkenalkan, nama saya adalah Oih Solihudin. Jabatan saya sebagai pemandu di Museum Mandala Wangsit Siliwangi. Saya mendapatkan surat perintah di Bintal Jarah Dam ini tahun 1994. Kemudian mendapatkan tugas di museum ini dari tahun 1995.
latar belakang sejarah aja didirikan museum. Yang pertama tahun 1926 gedung yang depan itu dibangun, kemudian dijadikan rumah kediaman seorang perwira Belanda. Yang kedua tahun 49 sampai tahun 50 gedung itu menjadi markas Kodam 3 Siliwangi atau dulu namanya Staf Kuartir Teritorium 3 Siliwangi. Yang ketiga tanggal 23 Januari tahun 50 gedung itu mendapat serangan dari APRA Angkatan Perang Ratu Adil di bawah pimpinan Westerling. Gugurlah 79 pasukan Siliwangi, salah satu di antaranya adalah Bapak Mayor Lembong. Maka untuk mengenang jasa beliau, jalan yang ada di depan museum dinamakan Jalan Lembong. Terakhir, akhirnya pada tanggal 23 Mei 66 gedung itu dijadikan Museum Mandala Wangsit Siliwangi yang diresmikan oleh Panglima Siliwangi ke-8 yaitu Bapak Kolonel Ibrahim Aji. Karena pada waktu itu rata-rata sesepuh Siliwangi menetapkan bahwa gedung itu gedung yang sangat strategis karena berada di intinya ada di tengah kota lah gitu. Nah, selanjutnya menjadi pusat Kodam 3 Siliwangi. Kodam 3 Siliwangi itu sangat berperan sekali karena waktu itu Kodam 3 Siliwangi berada di wilayah Jawa Barat dan langsung berhadapan dengan ibu kota RI. Jadi sangat strategis sekali dalam mengawal ibu kota RI. Peranan Siliwangi dalam menumpas pemberontakan APRA itu sangat bagus sekali, hebat sekali bisa dikatakan karena berhasil menumpas pemberontakan APRA sampai tumper ludes lah gitu kata orang Sunda mah, sehingga pemimpin APRA Westerling nggak tahu kabur, nggak tahu dikaburkan itu, dan dia itu ditemukan setelah sekian tahun di daerah di Den Haag, Belanda. Di Den Haag, Belanda. Jadi sekali lagi peranan Siliwangi dalam menumpas pemberontakan APRA sangat hebat sekali. Karena peristiwa APRA itu adalah peristiwa yang merongrong. Karena Indonesia sudah merdeka, tetapi penjajah ingin tetap menjajah. Nah, dengan berhasilnya Siliwangi menumpas pemberontakan APRA, maka kedaulatan negara kita RI bisa tumbuh lagi gitu. Yang paling utama adalah jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Pada Maret 1946, terjadi salah satu peristiwa paling heroik dalam sejarah Indonesia, Bandung Lautan Api. Para pejuang bersama warga memilih membakar sebagian kota Bandung agar tidak dimanfaatkan oleh pasukan Belanda. Strategi bumi hangus ini menjadi simbol tekad lebih baik kota hancur daripada kembali dijajah. Dalam dinamika konflik tersebut,
gedung ini tetap menjadi bagian dari jaringan pertahanan koordinasi militer. (23 Januari 1950), Bandung kembali diguncang peristiwa berdarah. Di saat Republik Indonesia masih berusia sangat muda, stabilitas negara belum sepenuhnya kokoh. Di tengah situasi politik yang belum stabil itulah, Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA yang dipimpin oleh Raymond Westerling merancang serangan bersenjata. Serangan dilakukan secara terorganisir dan menyasar titik-titik strategis di kota Bandung. Markas militer, pos penjagaan, hingga pusat komunikasi menjadi target. Tujuan gerakan ini bukan sekedar serangan biasa. Mereka berupaya mempertahankan sistem federal dan menolak konsep negara kesatuan Republik Indonesia. Situasi kota saat itu berubah mencekam. Tembakan terdengar di berbagai sudut kota. Kepanikan menyelimuti masyarakat. Prajurit Siliwangi gugur dalam peristiwa tersebut. Mereka yang sebelumnya berjuang mempertahankan kemerdekaan dari penjajah, kini kembali menghadapi ancaman dari dalam negeri sendiri. Salah satu perwira yang gugur adalah Letkol Adolf Lembong. Namanya kemudian diabadikan menjadi Jalan Lembong, tepat di depan museum ini. Sebuah pengingat bahwa sejarah tidak pernah jauh dari kehidupan kita hari ini. Bahwa setiap nama jalan, setiap bangunan tua menyimpan cerita perjuangan. Peristiwa APRA menjadi salah satu ujian penting bagi integritas Republik Indonesia. Namun, dari peristiwa itu pula, semangat mempertahankan negara kesatuan semakin menguat. Bandung kembali menjadi saksi bahwa kemerdekaan harus dijaga. Bahkan setelah proklamasi dikumandangkan. Untuk menjaga jejak sejarah dan menghormati perjuangan para prajurit, pada tanggal 23 Mei 1966, gedung ini diresmikan sebagai Museum Mandala Wangsit Siliwangi. Namun, bangunan ini sesungguhnya telah berdiri jauh sebelum itu. Didirikan pada masa kolonial Belanda, gedung ini pernah digunakan sebagai fasilitas militer. Letaknya yang strategis di pusat kota Bandung menjadikan bagian dari berbagai peristiwa penting, mulai dari masa penjajahan, revolusi kemerdekaan, hingga masa mempertahankan kedaulatan negara. Nama yang diberikan bukan tanpa makna. Mandala berarti wilayah atau ruang lingkup, sebuah simbol ruang pengabdian dan tanggung jawab. Wangsit berarti amanat atau pesan, sebuah warisan nilai yang harus dijaga dan diteruskan. Museum ini menjadi simbol amanat perjuangan divisi Siliwangi kepada generasi penerus bangsa. Divisi Siliwangi sendiri dikenal sebagai salah satu divisi paling bersejarah dalam tubuh TNI Angkatan Darat. Mereka terlibat berbagai pertempuran penting di Jawa Barat. Semangat kesetiaan, disiplin, dan keberanian menjadi identitas yang melekat pada nama Siliwangi. Melalui museum ini,
nilai-nilai tersebut tidak hanya dikenang, tetapi diwariskan. Di dalam museum ini tersimpan berbagai koleksi yang merekam perjalanan sejarah perjuangan di Jawa Barat. Senjata yang digunakan dalam pertempuran, sebagian masih memperlihatkan bekas pemakaian. Seragam dan perlengkapan militer yang pernah dikenakan para prajurit di medan laga. Dokumen dan arsip perjuangan, surat perintah operasi, peta strategi pertempuran, hingga foto-foto dokumentasi asli para prajurit. Terdapat pula tanda dan jasa penghargaan militer sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian mereka. Salah satu daya tarik utama museum ini adalah diorama-diorama yang menggambarkan momen penting sejarah, termasuk peristiwa Bandung Lautan Api. Ketika para pejuang membakar kota Bandung agar tidak kembali dikuasai oleh penjajah. Keputusan yang berat namun lahir dari tekad mempertahankan kedaulatan. Diorama pertempuran melawan APRA juga menggambarkan suasana mencekam. Pada Januari 1950, detail visualnya menghadirkan gambaran nyata tentang situasi saat itu. Setiap benda di ruangan ini bukan sekedar artefak, bukan sekedar benda tua yang disimpan di balik kaca. Ia adalah saksi dari keputusan sulit, saksi dari keberanian, dan saksi dari pengorbanan. Nama-nama yang tercatat bukan hanya angka dalam sejarah. Mereka adalah manusia dengan keluarga, dengan harapan, dan dengan masa depan. Museum ini mengajak kita bukan hanya untuk melihat, tetapi untuk memahami bahwa kemerdekaan tidak hadir tanpa harga, bahwa persatuan tidak tercipta tanpa perjuangan, dan bahwa sejarah bukan untuk dilupakan, melainkan untuk dijadikan pelajaran. Hari ini, kita hidup di kota yang terus bergerak maju. Gedung-gedung baru berdiri. Jalanan semakin padat. Teknologi semakin cepat. Namun, di tengah semua perubahan itu, ada satu hal yang tidak boleh tertinggal, yaitu ingatan. Gedung ini bukan hanya saksi bisu perjalanan waktu. Ia adalah ruang yang menyimpan keputusan-keputusan besar, strategi, pengorbanan, dan harapan. Dari masa kolonial, pendudukan Jepang, revolusi kemerdekaan, hingga konflik pasca kemerdekaan, seperti peristiwa APRA yang merenggut banyak nyawa, termasuk Adolf Lembong. Semua jejak itu terhubung dalam satu amanat perjuangan yang diwariskan oleh Divisi Siliwangi. Kesimpulannya, sejarah bukan sekedar cerita masa lalu. Ia adalah fondasi dari masa kini dan penentu arah masa depan. Museum ini mengingatkan kita bahwa kemerdekaan tidak datang dengan mudah, bahwa persatuan tidak terbentuk tanpa luka, dan bahwa setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk menjaga apa yang telah diperjuangkan sebelumnya.
Karena selama kita masih mau mengingat, belajar, dan menghargai, maka amanat itu tidak akan pernah hilang. Sejarah akan terus hidup, bukan hanya di dalam museum, tetapi di dalam diri kita semua.